ketika malam ia hendak tidur, ia merasa sangat lapar. Tapi bahan makanan di dapur sudah habis. Aduh, saya lapar sekali. Tapi makanan dan uang di dompet sudah habis. Terpaksa harus tahan lapar lagi sampai pagi, ucap Yosef sambil mengelus-elus perutnya yang lapar. Tetapi meski demikian, Yosef tidak pernah minta tambahan dari hasil kerjanya. Setiap harinya dia bekerja keras dan bersyukur dengan apa yang dihasilkan. Tahu tidak teman-teman? Keesokan harinya, seorang pengusaha kaya membeli salah satu rumah di desa itu. Pengusaha itu datang bersama keluarganya menggunakan mobil yang sangat mewah. Pengusaha itu, penduduk desa kagum saat melihat kedatangan pengusaha itu. Rumah yang dibeli sudah lama tidak ditinggali, sehingga rumput sudah tumbuh sangat tinggi. Pengusaha itu menghubungi Yosef untuk membersihkan rumahnya. Ketika Yosef berjalan menuju rumah pengusaha itu, dia bertemu dengan temannya yang bernama Matias. "Hei Yosef, kamu kemana?" "Halo Matias, saya mau pergi ke rumah pengusaha. Dia ada sisa pekerjaan." "Yosef, kau harus dengar saya. Dia adalah pengusaha yang kaya raya. Kau harus minta bayaran yang lebih dari biasanya. Saya yakin dia tidak akan keberatan dengan itu." "Tidak Matias, saya harus berkata jujur. Dan saya harus mengatakan kepadanya harga yang seperti biasanya." "Halah, saya juga teman Yosef. Semang hargai kamu kejujuran. Tapi terlalu jujur juga cuma bikin kita tidak bisa kaya. Sudahlah Yosef, lebih baik kau dengarkan satu saran. Setidaknya kau naikkan harga sampai 500.000 lah." "Hah? 500? Apa kau sudah gila?" "Saya tidak pernah menagih sampai sebanyak itu. Saya mengerti kekhawatiranmu, kawan. Terima kasih sudah peduli terhadap saya." "Oke lah, saya coba bantu kau. Terserah kau sekarang." Yosef melambaikan tangan dan mengucapkan sampai jumpa kepada temannya sambil terus berjalan. Dia mengerti bahwa temannya menginginkan yang terbaik untuknya. Ketika Yosef memasuki gerbang rumah pengusaha itu, dia sangat kagum saat melihat rumah yang sangat mewah. Kemudian terdengar suara yang memanggilnya. "Hei, namamu pasti Yosef si tukang buka rumput itu." "Iya benar Bapak. Lahan mana yang harus bersihkan ya Bapak?" "Oh iya, di belakang rumah rumput sudah tumbuh sangat tinggi dan tidak ada yang mengerjakannya. Apakah kamu bisa mengerjakannya hari ini?" "Siap Bapak, bisa. Saya akan segera mengerjakannya sekarang. Tapi karena saya orang baru di desa ini, jadi saya tidak tahu berapa biayanya." "Tenang Bapak, hanya 200.000 untuk satu lahan." "Baiklah, saya memberikan apa yang kamu minta. Kamu bisa segera kerja. Kalau sudah selesai, panggil saya ya." Yosef mengambil uang tersebut dan berjalan menuju rumahnya untuk mengambil peralatan kerjanya. Dia kembali ke rumah pengusaha tersebut dan membabat rumput yang sangat tinggi. Ketika ia sudah selesai membabat rumput, ia memanggil pengusaha tersebut untuk melihat hasil kerjanya. "Wah, sangat bersih sekali Yosef. Saya bangga dengan kamu." Sebagai ucap terima kasih saya memberikan uang
bahagia. Dan dia berterima kasih kepada pengusaha tersebut dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kesimpulan dari cerita ini adalah dalam hidup kita harus berbuat jujur.